Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Darussuman Kota Surakarta, Ibu Nani Suhartini SPD. Yang terhormat Bapak Mentor, Bapak Erik Sindi Winoto SPDI MPD. Yang terhormat pemateri seminar pada acara hari ini, serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Darussuman Kota Surakarta. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat, kesempatan dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kota Surakarta. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu supaya kita pada hari akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Selanjutnya, sebagai pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan dan doa. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan oleh Ibu Kepala SD Negeri Darussuman Kota Surakarta. Yang keempat, penyampaian materi seminar. Yang kelima, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu, untuk membuka acara hari ini, marilah kita berdoa agar acara berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Fitri Kusupasari SM. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya, sambutan oleh Ibu Kepala SD Negeri Dan Kusuman, Kota Surakarta, Ibu Nani Suhartini SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Dan Kusuman yang kami hormati, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah kita bisa berada di ruangan ini semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Pada kesempatan ini kita akan mengikuti presentasi praktek baik bagi teman kita ASN P3K yang ada di SD Negeri Dan Kusuman. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwa ASN P3K ini mempunyai kewajiban mengikuti kegiatan MOOC. Dari serangkaian kegiatan presentasi praktek baik yang diselenggarakan pada siang hari ini itu merupakan rangkaian dari kegiatan ini. Semoga kegiatan ini nanti dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan apa yang disampaikan nanti bisa menginspirasi kita semua dalam meningkatkan kompetensi kita, dalam kinerja kita, memberikan pelayanan kepada anak didik dan masyarakat di lingkungan SD Negeri Dan Kusuman. Untuk itu nanti waktu sepenuhnya manfaatkan yang sebaik-baiknya. Apabila ada hal-hal yang perlu dijelaskan, nanti teman-teman bisa langsung kaprong belajar dari apa yang disampaikan oleh pemateri. Demikian sambutan dari kami. Tentunya banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini saya diberikan waktu untuk menyampaikan hasil laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Sebelumnya di sini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Biodata nama saya yaitu Asmi Fauzia dengan NIP 3K-nya 1985 08 09 2024 21 2011. Golongannya 9, kemudian jabatannya yaitu ahli pertama karena saya mengajar guru agama Islam, jadi guru pendidikan agama Islam. Untuk unit kerjanya yaitu SD Negeri Dan Kusuman, Surakarta, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Judul laporan orientasi kali ini saya mengambil judul Metode Demonstrasi untuk Meningkatkan Belajar Murid kelas 1 sampai 3 di bidang praktik ibadah wudu dan sholat di Negeri SD Dan Kusuman, Surakarta tahun ajaran 2024-2025. Untuk melatar belakangi laporan saya, di sini ASN dikategorikan menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. Hal ini diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014. Pemerintah telah menetapkan dan mengelola ASN menjadi pelayanan publik secara profesional.
Dengan demikian, manajemen ASN sangatlah diperlukan untuk membentuk ASN yang memiliki integrasi profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas tinggi bagi masyarakat. Salah satu langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surakarta untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menyelenggarakan orientasi P3K. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi, pengetahuan, pengarahan, serta bimbingan untuk mempersiapkan tenaga pendidik, teknis maupun tenaga kesehatan yang handal dan profesional. Sehingga diperlukan mekanisme untuk melakukan pembinaan dan pembekalan kepada pegawai baru yang akan bekerja di lingkungan Kota Surakarta. Kemudian maksud dan tujuan pelaksanaan orientasi kali ini yaitu yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya untuk mencapai visi misi organisasi. Yang kedua, peserta mampu menerapkan core value dan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Selanjutnya untuk tujuannya, yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Waktu dan tempat ini saya laksanakan pada orientasi P3K Angkatan 1, yaitu mulai dari tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan 20 Juni 2025. Kemudian tempatnya pelaksanaannya yaitu di OPD SD Negeri Darul Kusuman, Surakarta. Untuk nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta, di sini ada visi dan misi. Yang pertama untuk visi Kota Surakarta sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2021, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian untuk misinya, yang pertama meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan budaya dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Kemudian yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Di sini saya tampilkan manajemen P3K yang sesuai dengan pasal 3 PP Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, yaitu yang pertama penetapan kebutuhan, kemudian pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Seperti yang tadi, Core ASN itu berakhlak. Berakhlak itu singkatan dari berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan jelas employer brandingnya yaitu bangga melayani bangsa. Nah, ini penjelasan dari yang berakhlak tadi. Mulai dari berorientasi pelayanan, berarti kita sebagai ASN itu harus mempunyai komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.
Yang kedua, akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Selanjutnya, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kemudian harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Dan yang terakhir, kolaboratif, yaitu membangun yang bersinergi dan kerjasama antara satu dengan yang lain. Karena saya melakukan observasinya di SD Negeri Darussuman, maka ini saya tampilkan profil SD Negeri Darussuman Kota Surakarta. Nama sekolah SD Negeri Darussuman, jenjang sekolahnya sekolah dasar, kemudian NSS atau NPSN-nya 10136/2032-2032-80328341. Alamat sekolah yaitu Jalan Sri Kuncoro 1 nomor 10. Kemudian desa atau kelurahannya Darussuman, kecamatan Selengan, kemudian kabupaten atau kotanya Surakarta. Telepon 0271-6813. Di sini visi dan misi SD Negeri Darussuman Surakarta. Yang pertama, visinya terwujudnya peserta didik yang berkarakter, profil pelajar Pancasila dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, misinya 1. Menanamkan intak melalui pengalaman ajaran agama serta menumbuhkan akhlak mulia dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, menanamkan kemandirian, percaya diri, disiplin, serta tanggung jawab dalam kegiatan formal dan non-formal untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi dan bernalar kritis. Yang keempat, mengikuti perkembangan zaman secara adaptif yang menumbuhkan kreativitas dan meningkatkan kemampuan literasi digital. Yang kelima, membentuk peserta didik berkarakter gotong royong melalui kegiatan akademik dan non-akademik. Yang keenam, menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk mengoptimalkan program pengembangan sekolah. Yang ketujuh, menghormati keragaman budaya, etnis serta mampu berkomunikasi dengan warga sekolah dan masyarakat luas. Dan yang terakhir, menumbuhkan kesadaran dan kepedulian warga sekolah terhadap kelestarian lingkungan melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah atau GPBLHS. Setelah visi misi, kemudian di sini saya sampaikan kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi guru. Ya, di sini yang pertama, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2005. Ini akan merujuk pada kualifikasi akademik yang minimal D4 atau S1. Selanjutnya, untuk kompetensi guru itu harus memiliki beberapa kompetensi. Salah satunya, yang pertama, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi, yaitu larinya akan ke sertifikasi pendidikan yang diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya, tupoksi guru. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsi guru dan angka kreditnya, yaitu pada pasal 13 yang disebutkan bahwa guru itu harus memiliki beberapa tugas. Yang pertama, merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang ketiga,
pembelajaran atau pembimbingan. Yang keempat, membimbing dan melatih murid. Yang kelima, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Di sini saya melakukan rencana hasil kerja P3K dengan mengambil identifikasi isu sesuai dengan judul yang tadi saya angkat, yaitu yang pertama, banyaknya murid kelas 1 sampai 3 yang belum memahami praktek ibadah, terutama wudhu dan sholat. Yang kedua, kurangnya kesadaran murid kelas 1 sampai 3 dalam melaksanakan ibadah sholat secara tertib. Dan yang terakhir, yang ketiga, masih terdapatnya kesalahan murid kelas 1 sampai 3 dalam praktek kegiatan ibadah, terutama wudhu dan sholat. Dari identifikasi isu tersebut, maka saya menangkap isu, yaitu kurangnya pemahaman dan keaktifan murid kelas 1 sampai 3 dalam praktek ibadah, terutama dalam hal wudhu dan sholat. Kemudian solusi dari hal tersebut, maka saya mengambil metode demonstrasi untuk meningkatkan belajar murid kelas 1 sampai 3 di bidang praktek ibadah wudhu dan sholat di SD Negeri Darussuman Surakarta tahun ajaran 2024-2020 ini. Di sini saya paparkan tahapan rencana kerja mulai dari awal, yaitu langkah awal identifikasi isu. Kegiatan yang pertama kali saya lakukan yaitu mencari tahu penyebab murid kelas 1 sampai 3 kenapa tidak bisa mempraktekkan ibadah wudhu dan sholat. Kemudian tahapannya melakukan observasi awal terhadap murid kelas 1 sampai 3 ketika praktek wudhu dan sholat. Output yang dihasilkan yaitu hasil observasi murid kelas 1 sampai 3 tentang praktek ibadah wudhu dan sholat. Core value-nya orientasi pelayanan. Selanjutnya yaitu merencanakan atau merancang aktualisasi. Kegiatannya yaitu merancang jadwal kegiatan praktek pembelajaran ibadah wudhu dan sholat kelas 1 sampai 3. Tahapannya melakukan observasi pasca praktik pembelajaran ibadah wudhu dan sholat kelas 1 sampai 3. Kemudian output hasil observasi pasca praktik pembelajaran ibadah wudhu dan sholat kelas 1 sampai 3 dan terjadinya kesepakatan antara mentor serta teman sejawat. Core value-nya kompeten dan adaptif. Kemudian selanjutnya membuat aktualisasi. Kegiatannya menjadwalkan jadwal kegiatan praktik pembelajaran ibadah wudhu dan sholat kelas 1 sampai kelas 3. Tahapannya menjadwalkan jadwal kegiatan praktik pembelajaran ibadah wudhu dan sholat kelas 1 sampai 3 secara rutin yang sudah disetujui oleh mentor serta rekan sejawat. Outputnya tersusunnya jadwal kegiatan praktik pembelajaran ibadah wudhu dan sholat kelas 1 sampai 3 yang sudah disetujui mentor serta rekan sejawat. Core value-nya kompeten dan adaptif. Langkah selanjutnya yaitu melaksanakan aktualisasi. Kegiatannya adalah melaksanakan jadwal kegiatan praktik pembelajaran ibadah wudhu dan sholat kelas 1 sampai 3 secara rutin. Tahapannya melaksanakan pembelajaran dengan mendemonstrasikan gerakan ibadah wudhu dan sholat kelas 1 sampai 3 secara rutin sesuai jadwal. Output terlaksananya pembelajaran dengan mendemonstrasikan gerakan ibadah wudhu dan sholat kelas 1 sampai 3 secara lancar. Core value-nya kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Yang terakhir, melakukan evaluasi aktualisasi. Kegiatannya melakukan evaluasi dan refleksi kegiatan praktik pembelajaran ibadah wudhu dan sholat kelas 1 sampai 3 yang telah dilakukan. Kemudian tahapannya melakukan evaluasi praktik pembelajaran, mengetahui hasil evaluasi, memotivasi murid
agar lebih semangat dalam beribadah secara benar. Output, terlaksananya evaluasi praktik pembelajaran, mendapatkan hasil evaluasi, memahami praktik ibadah wudhu dan sholat dengan benar, siswa termotivasi untuk lebih semangat belajar. Core value, kompeten, dan adaptif. Untuk selanjutnya, rencana kerja menengah. Ini saya buat selama 5 tahun, ya. Tahun kegiatan yang pertama itu membuat sebuah kegiatan, yaitu membuat jadwal praktek ibadah dan pengawasan praktek ibadah. Tahun yang kedua, menambah kegiatan lain dalam praktek ibadah selain sholat dan wudhu. Nanti bisa diisi untuk kegiatan bagaimana cara berzikir dan sebagainya. Tahun yang ketiga, pemberian nasihat-nasihat akan pentingnya melaksanakan ibadah kepada peserta didik. Tahun yang keempat, memberikan reward kepada peserta didik atas meningkatnya praktek ibadah. Dan terakhir, tahun kelima, mempublikasikan kegiatan ibadah melalui media sosial untuk bisa diketahui semua orang. Kontribusi terhadap visi. Kegiatan selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, serta sesuai dengan visi SD Negeri Darussunan Surakarta, yakni terwujudnya peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila berwawasan lingkungan, yang pada intinya menjadikan murid SD Negeri Darussunan Surakarta yang paham dan rajin dalam melaksanakan ibadah, baik di rumah maupun di lingkungannya. Ini dokumentasi ketika awal melakukan observasi tentang gerakan sholat dan wudhu anak-anak kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian setelah melakukan observasi, ada praktik pembelajarannya, demonstrasi, dipraktikkan bersama-sama, dan sebelumnya diberikan contoh oleh gurunya. Dan yang terakhir, kita masuk pada tahap kesimpulan. Sebagai ASN P3K di lingkungan OPD harus mampu memahami tupoksi dan fungsi ASN P3K serta menerapkan nilai dan etika di lingkungan OPD masing-masing. Di tengah berbagai perubahan yang pesat terjadi saat ini, mendorong ASN maupun organisasi birokrasi dapat bergerak cepat guna mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi. Dengan berlandaskan nilai-nilai dasar core value berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, diharapkan mampu menjadi kekuatan atau inspirasi bagi seluruh ASN untuk tumbuh, maju, berkembang seirama dengan perubahan perkembangan tersebut. Implementasi nilai-nilai dasar tersebut hendaknya dilakukan dengan baik dan terarah untuk menunjang hadirnya produktivitas, disiplin, loyalitas, moral, dan budaya serta dalam OPD masing-masing. Atas dasar itu, sebagai guru, ya, bagian dari ASN di lingkungan OPD Pendidikan Kota Surakarta harus mampu menerapkan nilai-nilai dasar dalam tugasnya melayani masyarakat, yaitu dalam hal ini adalah murid. Dari kurangnya pemahaman dan keaktifan murid dalam melaksanakan ibadah, maka saya membuat kegiatan berupa demonstrasi praktik ibadah yang dilakukan oleh murid untuk meningkatkan pemahaman dan keaktifan murid dalam melaksanakan ibadah baik di sekolahan maupun di rumah murid masing-masing. Harapannya akan menjadikan murid yang sesuai dengan visi SD Negeri Darussunan, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila dan berwawasan lingkungan, yang pada intinya menjadikan murid SD Negeri Darussunan Surakarta yang paham dan rajin dalam melaksanakan ibadah, baik di rumah maupun di lingkungannya. Demikianlah paparan laporan orientasi P3K yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan Bapak Ibu.
Terima kasih Ibu Asmi atas penyampaian materi seminar laporan pada hari ini. Selanjutnya, kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Dipersilahkan. Pak Erick. Terima kasih Bu Tina, waktu yang diberikan. Yang pertama, terima kasih kepada Ibu Asmi, paparannya sudah bagus, praktis, kemudian disampaikan dengan sistematis. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan pada Anda. Tadi itu disebutkan bahwa metode yang Anda gunakan adalah metode demonstrasi untuk meningkatkan pemahaman, terutama dalam hal surat dan materi. Dan ini saya tanyakan seberapa efektifkah metode itu Anda gunakan dibandingkan metode yang lainnya. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif atas pertanyaannya. Kenapa saya memilih metode demonstrasi dalam observasi saya ini? Karena dengan metode ini anak yang saya ampuh kebetulan masih kecil, jadi anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, di mana mereka itu lebih mengena ketika mereka bisa melihat secara langsung daripada ketika mereka dijelaskan. Nah, jadi kalau kita memakai cara demonstrasi, mempraktikkan secara langsung bagaimana cara wudhu dan sholat, mereka akan lebih gampang meniru. Seperti itu. Jadi ada contoh langsung terhadap mereka sehingga mereka bisa langsung mempraktikkan. Apabila nanti ada salah atau keliruan bisa langsung dibetulkan pada saat itu. Demikian Bapak. Bapak Erick, silakan. Baik. Demikian penyampaian seminar hasil laporan orientasi pengenalan dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan pemerintah Kota Surakarta. Bapak Ibu, demikian pemaparan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2025 pada hari ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama saya membawakan acara pada hari ini. Kita tutup pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.